Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya kita akan membahas sunan ghair rawatib yang ketiga, yakni salatul duha. Betul Ibu ya? Salat duha ini bagian daripada salat-salat sunnah ghair rawatib. Di luar dari salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu 5 waktu. Salatul duha adalah ibadah yang disukai Allah, sekaligus menjadi salatnya al-awwabin, orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah. Salat duha juga mencukupi dari sedekah setiap persendian tubuh. Dan jika orang itu melaksanakan salat duha, maka setidaknya dia sudah melakukan sesuatu yang mewakili syukur sunnah. Karena bersyukur itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Bersyukur yang wajib yakni dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini. Syukur yang sunnah adalah dengan menjalankan amalan-amalan sunnah yang diajarkan di dalam syariat ini. Nah, syukur yang sunnah itu bisa diwakili dengan 2 rakaat salat duha. Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha." Setiap pagi untuk setiap tulang persendian yang jumlahnya sekitar 350 persendian atau 360. Setiap pagi untuk setiap tulang persendian, tulang badan dan tulang-tulang persendian kita, masing-masing dari kalian ada sedekahnya. Jadi setiap tulang persendian dari masing-masing kita itu ada sedekahnya. Dan semuanya harus disedekahi. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang gambaran sedekah secara umum. Beliau mengatakan setiap tasbih, bacaan subhanallah itu sedekah.
Setiap bacaan alhamdulillah juga sedekah. Setiap ucapan la ilaha illallah juga sedekah. Setiap ucapan Allahu Akbar juga adalah sedekah. Memerintahkan kepada yang ma'ruf juga sedekah. Mencegah kemungkaran juga sedekah. Semua kewajiban itu dapat dicukupi dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini selain menjelaskan salah satu di antara keutamaan salat duha, juga hadis ini memberikan faidah yang lainnya, yakni tentang cakupan daripada sedekah. Dari riwayat ini juga riwayat yang semisal dengan riwayat ini, kita memahami bahwa sedekah itu tidak melulu dengan uang. Sedekah tidak mesti berupa harta. Ternyata Nabi menyebutkan kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibah itu juga ternyata sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Di hadis yang lain bahkan Nabi menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu juga bernilai sedekah. Nah, dari sini kita memahami bahwa sedekah itu maknanya, cakupan maknanya sangat luas sekali. Walaupun kita paham ketika kalimat sedekah dimutlakan begitu saja, ya tanpa ta'liq atau diikatkan dengan sesuatu yang lain, maka yang dimaksud adalah sedekah dengan harta. Namun sekali lagi ternyata cakupan makna sedekah tidak melulu berupa harta. Nabi di sini jelas sekali menyebutkan kalimat-kalimat zikir sebagai nilai sedekah. Senyum kita di hadapan saudara kita juga nilainya sedekah. Maka para ulama menjelaskan definisi sedekah secara cakupan umum, maka maknanya adalah memberikan kebaikan untuk diri sendiri dan memberikan kebaikan untuk orang lain. Itulah sedekah. Jadi ibu, kalau kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, itu juga sedekah. Kita melakukan kebaikan untuk orang lain juga nilainya sedekah. Memberikan kebaikan kepada orang lain tidak melulu dengan harta, bisa dengan tenaga, begitu ya. Bisa dengan nasihat, bisa dengan dakwah, bisa dengan amar ma'ruf, nahi mungkar. Bisa juga dengan kalimat-kalimat thayyibah. Barakallahu fikum. Thayyib. Namun yang menjadi poin kita di sini adalah terkait dengan salat duhanya, bahwa ternyata amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, bersedekah kepada setiap persendian dari badan kita ini, ternyata bisa dicukupi dengan mengerjakan 2 rakaat salat duha. Tentu ini menjadi motivasi bagi kita untuk tidak meninggalkan salat duha. Karena minim-minimnya 2 rakaat, paling 3 menit, 5 menit selesai. Begitu ya, tidak lama. Barakallahu fikum. Berikutnya, waktu salat duha. Waktu salat duha itu dimulai sejak sesudah terbitnya matahari dan meningginya matahari qadra rumhin, ya seukuran tombak. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat zuhur. Waktu matahari pas terbit tidak boleh kita sholat. Pas muncul terbit di ufuk timur, di garis terbitnya.
yang disebut dengan tulu' atau juga disebut dengan syuruk. Nah, pas terbitnya kita tidak boleh sholat, ada larangan. Ketika matahari sudah mulai meninggi, sudah mulai lepas dari garis ufuk timur, lepas sampai setinggi tombak. Nah, ini diperkirakan oleh para ulama kalau dihitung menit sekitaran 10 sampai 15 menit dari waktu terbit. Berarti kalau terbitnya jam 6 pagi, maka waktu sholat duha bisa dimulai dari jam 6.15 atau jam 6:10. Itu sudah mulai bisa. Dan itu waktu awal sholat duha. Thayyib. Namun kalau ditanya mana yang paling afdal? Dari sepenggal tombak, dari setinggi tombak itu batas akhirnya sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur berarti sebelum matahari pas di tengah. Karena kalau matahari pas di tengah di atas ubun-ubun kita, ada di titik pusat tengah, itu waktu terlarang untuk sholat. Ketika melenceng ke barat yang disebut dengan zawal, tergelincir ke barat dari titik tengah, itu awal sholat zuhur. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, batas akhir dari sholat duha itu sebelum matahari pas di tengah. Ya mungkin sekitar 15 menit sampai 20 menit sebelum masuk waktu sholat zuhur. Itu batas akhirnya. Jadi kalau zuhur jam 12:15, berarti waktu terakhir sholat duha jam 12 siang. Bisa dipahami ini? Nah, dari jarak sekian itu, taruhlah dari jam 6.15 sampai jam 12.15, gitu ya. Atau sampai jam 12 tepat, berarti ada sekitar 5 jam 45 menit. Dari jarak 5 jam 45 menit ini, waktu untuk mengerjakan sholat duha, maka waktu yang paling afdolnya adalah ketika matahari sudah mulai meninggi dan sudah mulai terasa sengatannya. Berarti jam berapa tuh, Bu? Matahari sudah mulai nyelekit kalau kena kulit. Ya, jam 9:30 ke atas lah ya. 9:30 ke atas. Nah, ibu cocok nih pulang dari pengajian, terus salat duha. Jangan dulu bubar, gitu ya. Kalau misalkan di rumah khawatir banyak gangguan, gitu ya, namanya sudah di rumah. Ada remote TV, begitu kan. Ada cucian baju numpuk, ada cucian piring numpuk, begitu kan. Betul tidak, Ibu? Ya. Daripada nanti ke rumah banyak godaannya, banyak gangguannya, seringkali menghambat kita melakukan satu kebaikan. Nah, itu di sini saja. Selesai taklim jam 9.15 menit, itu sudah waktu cocok. Ya, ngemil dulu sebentar, minum-minum dulu sebentar, ngopi dulu sebentar. Kalau orang Sunda itu makan-makan snack gini namanya ngopi. Ngopi dulu tuh tidak mesti air kopi gitu. Nah, baru setelah itu sholat duha itu waktu pas 2 rakaat saja, paling 3 menit 5 menit selesai. Dapat fadilahnya, dapat pahalanya insyaallah ta'ala. Begitu ya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu waktu yang afdolnya, mungkin 9:30 ke atas lah ya. Pokoknya ketika matahari sudah mulai terasa, mulai panas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin idza ramadatil fisal minadh dhuha. Salatnya orang-orang yang kembali bertaubat, yakni salatul awwabin, yang dimaksud salat duha.
yakni ketika unta muda mulai kepanasan karena teriknya matahari di waktu duha. Maksudnya ketika panasnya pasir sudah mulai menyengat. Ya, saat itu di Madinah, di Mekah, itu kan padang pasir ya. Ketika pasirnya sudah mulai menyengat sehingga telapak kaki unta muda bisa terbakar, terasa dia merasakan panasnya pasir itu, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha. Jumlah rakaatnya berapa? Sedikit-dikitnya sholat duha itu 2 rakaat saja. Walaupun disunnahkan lebih dari 2. Sebagian ulama mengatakan ada yang batas akhirnya sampai 12 rakaat. Sebagian mengatakan batas maksimalnya 8 rakaat. Ada yang pernah duha 8 rakaat, Bu? Kayaknya yang bicara aja belum pernah. Ayo dikerjain ya, sunnah itu dikerjain. Yang paling enak tuh waktu itikaf, itu enak banget. Kalau waktu itikaf kan di masjid saja. Itu Masya Allah, sholat duha bisa 8 rakaat. Ya gitu ya. Ibu, sunnah-sunnah begini nih ya, usahakan kita pernah mengerjakannya. Gitu ya, walaupun seumur hidup sekali ngerasain 8 rakaat duha. Sisanya 2 rakaat aja. Itu pun sering bolongnya, gitu ya. Ya setidak-tidaknya 1 kali aja, ya, seumur hidup. Itu nasihatnya Syekh Al-Utsaimin. Nasihatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau ada beberapa versi tentang sunnah Nabi, semua versi ini ada dalilnya, maka setidak-tidaknya kita pernah melakukannya sekali saja seumur hidup untuk kita dikatakan mengerjakan seluruh sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, ibu-ibu waktunya sebetulnya lebih banyak, gitu ya. Apalagi ibu-ibu sultan, gitu ya. Mau ngapain lagi hidup ini, gitu kan? Ibadah aja, Bu, gitu ya. Ibadah ngaji, gitu kan? Taib. 8 rakaat. Coba dicoba ya. Salat duha 8 rakaat. Kalau yang 2 rakaat kan mungkin sudah sering. Tambah ya, bisa juga dengan tahapan. Saya pengen 4 rakaat. Seminggu dibiasakan 4 rakaat dulu. Nanti berikutnya naik level, gitu ya. Jangan makanan pedas saja naik level tuh. Kemarin level 10 sudah mulai bisa, sekarang mau 20 ya. Coba ibadah yang dinaikin level tuh ya. Naikin levelnya. Sudah terbiasa duha 4 rakaat, naikin lagi levelnya jadi 6. Sudah terbiasa 6, naikin lagi jadi 8. Nah, ini kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hani meriwayatkan bahwa pada hari pembebasan kota Mekah atau yang disebut dengan Futuh Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi di rumah Ummu Hani. Lalu beliau mengerjakan sholat 8 rakaat. Maksudnya di waktu duha. Nah, ini dasarnya. Jadi duha 8 rakaat ada di riwayat Ummu Hani. Disyariatkan untuk menambah jumlah rakaatnya lebih dari 8. Ada yang berpendapat juga begitu. Landasannya adalah hadis Mu'adzah. Beliau berkata, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah Nabi mengerjakan salat duha? Kemudian Aisyah menjawab, iya, 4 rakaat. Dan beliau juga menambahinya sekehendak beliau. Nah, kalimat ini kata Ibunda Aisyah, Nabi menambahi dari 4 rakaat itu sekehendak beliau. Dari situ sebagian ulama menyatakan bahwa boleh lebih dari 8 rakaat salat duha itu. Taib,
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian pembahasan singkat yang beliau sampaikan terkait dengan sholatul duha. Ibu yang dirahmati Allah, iya, kalau kita sedang membahas pembahasan sholat, tentu yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ya ibadah-ibadah sholat ini, terutama yang wajibnya dimaksimalkan dengan semaksimal-maksimalnya. Kemudian setelah itu kita berusaha juga punya semangat yang tinggi untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah rawatib ataupun sholat-sholat sunnah ghairu rawatib, ya termasuk sholat duha ini. Dan betapa banyak fadilah yang bisa kita dapatkan di dalam sholat-sholat yang kita perbanyak. Salah satu di antaranya, kita akan semakin tinggi derajat di sisi Allah, semakin dekat dengan Rasulullah. Begitu ya. Kemudian juga kita sama-sama tahu kalau orang itu sholat itu kan isinya doa. Berarti kalau kita memperbanyak sholat, sama saja memperbanyak doa. Doa apa di dalam sholat? Banyak sekali. Ibu bisa berdoa di luar dari bacaan sholat. Bacaan sholatnya juga isinya doa semua, ya kan? Isinya doa semua, mulai dari berdiri itu doa. Ya, doa yang paling inti dalam sholat itu doa minta hidayah, ya kan? Karena orang sholat pasti baca Fatihah. Ya, inti dari surat Al-Fatihah diantaranya adalah permintaan kepada Allah untuk bisa mendapatkan hidayah di atas siratal mustaqim. Kita kalau baca Fatihah pasti baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalanmu yang lurus. Kalau kita cuman sholat wajib saja 17 rakaat, berarti 17 kali kita meminta hidayah di atas siratal mustaqim. Apakah itu cukup? Sesungguhnya belum cukup. Kita butuh juga kepada amal-amal sunnah, sholat-sholat sunnah. Taib. Berarti semakin banyak mengerjakan sholat sunnah, semakin banyak hidayah yang kita minta. Ya kan? Loh, kenapa harus berulang-ulang minta hidayah? Karena memang manusia itu butuh banyak hidayah. Alhamdulillah saya mah sudah dapat hidayah. Hidayah apa dulu ini? Kan? Hidayah taufik. Ternyata suaminya gitu ya. Barusan akad gitu. Sama suaminya namanya Hidayat Taufik ya. Baik. Ya. Ibu, hidayah secara umum mungkin kita sudah mendapatkannya, ya kan? Alhamdulillah hidayatul Islam ada pada diri kita. Alhamdulillah hidayatul iman juga ada pada diri kita. Alhamdulillah hidayatus sunnah juga ada pada diri kita. Tapi secara umum, rincian-rinciannya bagaimana? Apakah orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia sudah berislam dengan baik? Ternyata kan tidak. Atau lebih mengerucut lagi, apakah orang yang katanya sudah mendapatkan hidayah sunnah, apakah kemudian dia benar-benar mendapatkan rincian daripada hidayah sunnah itu? Jawabannya apa, Bu? Belum tentu. Ya. Dia butuh kepada rincian-rincian daripada hidayah tersebut. Ada enggak, mohon maaf, orang yang sudah berhijab rapi, berniqab, bercadar, kata orang jilbabnya syar'i sesuai sunnah, tapi dia tidak mendapatkan hidayatul lisan. Ada, Bu? Ada, banyak itu. Ya kan? Perempuan kan bibirnya katanya ada 3, gitu kan? Ada 3 tuh bibir wanita itu, Bu. Sudah berniqab tapi mulutnya lancang, kasar, ya kan?
berani sama orang, membuli, mengejek, mengumpat, suka bergibah, berjamaah. Gitu. Nah ini berarti dia belum mendapatkan hidayah lisan. Sama tetangga enggak akur, cekcok. Begitu ya. Senangnya membantah orang-orang awam. Nah ini berarti belum mendapatkan hidayah lisan. Kalau hidayah hijab dia sudah dapat. Tapi hidayah lisan tidak dapat. Berarti butuh enggak Ibu? Butuh. Kita ini butuh banyak hidayah. Gitu ya. Ada yang lisannya terjaga, kupingnya tidak terjaga. Dia tidak mendapatkan hidayah pada telinganya, senang nguping. Memang diam orangnya, tapi sekali nguping, Masya Allah. Gitu kan? Ada yang lain aman, ternyata matanya belum dapat hidayah. Siapa tuh Bu biasanya yang matanya suka macam-macam itu? Mudah-mudahan bukan suami ibu, ya. Kasihan bapak-bapak ini. Kita berdua loh Bu. Emang ibu-ibu tidak terfitnah oleh mata? Sama. Ibu-ibu lebih enak dibalik cadar gitu. Gitu ya. Padahal mah C2P gitu kan. Curi-curi pandang dibalik nikobnya. Gitu. Nah, ini hati-hati ya. Fitnah pandangan itu bukan buat laki-laki saja, Ibu. Perempuan juga sama. Ya, suami orang dilirikin. Sama, semua sama. Walaupun memang kita sadar laki-laki lebih gede godaannya. Ya pantas saja kan jatahnya 4. Gitu ya. Kalau cuman baru 1 kan masih bisa ngelirik 3 itu. Nazar. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berarti matanya belum dapat hidayah. Kalau kemudian masih suka memandang yang haram. Begitu seterusnya. Di dalam sholat juga begitu. Ada orang mungkin hidayah sholat secara umum dia dapat. Tapi hidayah khusyuk dapat nggak Ibu? Nggak semua dapat. Hidayah tumakninah di dalam sholat tidak semua dapat. Hidayatus sunnah, bagaimana dia sholat sesuai sunnah Nabi, bukan sekedar melaksanakan, tapi betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi. Nggak semua dapat, ya kan? Hidayah disiplin waktu mengerjakan sholat. Insya Allah nih ibu-ibu di sini semuanya sholat wajib 5 waktu. Bahkan mungkin di antara ibu banyak yang punya kebiasaan melaksanakan sholat-sholat sunnah. Tapi yang jadi masalah, hidayah yang lain dapat enggak? Hidayah disiplin waktu. Ya kan? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan sesuai dengan waktunya, tepat pada waktunya. Hidayah sholatnya dapat, banyak orang sholat. Tapi ternyata dia sering mengulur-ngulur waktu sholat. Berarti dari sisi ini dia belum dapat hidayah dari Allah. Maka berarti kita ini butuh banyak hidayah. Nah, kalau kita butuh banyak hidayah, berarti kita harus berikhtiar semaksimal mungkin menggapai hidayah itu. Kemudian jangan lupa terus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, karena hanya Allah yang memiliki hidayah taufik. Nah, salah satu caranya dengan memperbanyak sholat. Karena di dalam sholat kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Nah, kita di sini sedang taklim. Berarti kan hidayah untuk belajar sudah dapat secara umum. Tapi rinciannya butuh lagi hidayah-hidayah yang lain. Bagaimana kita menjadi talibul ilmi yang sejati, talibul ilmi yang beradab, begitu ya. Talibul ilmi yang mengerti bagaimana cara menuntut ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kita butuh hidayah. Oleh karenanya
Pantas kalau kemudian kita dimotivasi besar oleh Allah dan Rasulnya, ayo perbanyak sholat sunnah. Di samping sholat yang wajib. Karena kita banyak membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita selalu didorong untuk banyak berdoa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kemudian Rabbana hablana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdini wasaddidni. Dan doa-doa meminta hidayah yang lainnya banyak sekali di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Nabi ya, Allah dan Rasulnya mendorong kita untuk banyak meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini fadilah yang sangat besar ketika orang itu memperbanyak rakaat-rakaat salat sunnahnya. Berikutnya, di antara salat sunnah ghair rawatib adalah salatul istikharah. Salat istikharah. Kapan biasanya orang itu mengerjakan istikharah? Kebanyakan taunya istikharah itu kalau mau nikah. Ya kan Ibu? Atau mau menikah lagi. Istikharah sering disandingkan dengan pernikahan. Padahal istikharah tidak hanya di saat orang minta pilihan kepada Allah terkait dengan pernikahan saja, tapi juga urusan-urusan yang lain. Nah, kita akan pelajari sedikit di sini. Salat istikharah. Apabila engkau hendak melakukan sesuatu dari perkara yang mubah, kemudian belum jelas bagimu sisi kebaikan dari perkara itu. Mau safar misalkan, ini jadi apa enggak ya? Bulan ini apa bulan depan, gitu ya? Atau membeli sesuatu, ini kira-kira saya beli atau nanti dulu. Nah, kita belum bisa ya menentukan kejelasan dari perkara tersebut dari sisi kebaikannya. Maka disunnahkan bagi kita untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat 2 rakaat yang bukan sholat wajib. Berarti istikharah itu hukumnya sunnah. Baik 2 rakaat itu termasuk sholat sunnah rawatib maupun yang lainnya. Artinya mau disendirikan atau digabungkan dengan sholat sunnah yang lainnya tidak masalah. Setelah itu kita membaca doa. Sudah hafal doanya, Bu? Belum. Berarti jarang istikharah ya. Kapan terakhir istikharah, Bu? 30 tahun yang lalu, Ustaz. Ya. Ketika saya mau dinikahi suami saya. Oh, berarti sudah lama. Baik. Nah, ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta anlamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra wa yusammi hajatahu. Dia sebutkan hajatnya. Anna hadzal amra yakni as-safar misalkan, atau az-zihab ya, atau misalkan al-bai' wasyira, apa saja hajatnya, mau itu transaksi jual beli, mau itu terkait dengan safar, mau itu terkait dengan an-nikah misalkan. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi faqdurhu li. Surah apa itu, Bu? Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri au qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu
waqdur liyal khair haitsu kana tsumma raddini bihi. Di satu redaksi tsumma ardini bihi. Ya Allah, ini sesungguhnya aku astakhiruka, memohon pilihan yang baik, bi'ilmika, dengan ilmumu, wa astakdiruka, dan aku meminta ketetapan dengan takdirmu. Aku meminta karuniamu yang agung, karena engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau yang maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau adalah zat yang maha mengetahui kegaiban. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah yang berdoa menyebutkan urusannya, hajatnya. Jika perkara ini, jika urusanku ini baik untuk diriku, pada agamaku, pada kehidupanku, pada kesudahan urusanku, atau Nabi menyebutkan pada segeranya urusanku maupun pada ketertundaannya urusanku, maka tetapkanlah dia untukku. Sedangkan jika engkau mengetahui bahwa perkara ini buruk untukku, pada diriku, pada agamaku, penghidupanku, dan kesudahan urusanku, atau juga segeraknya atau tertundanya urusanku, maka palingkanlah dia dariku dan palingkan aku darinya, dan tetapkanlah untukku kebaikan, lalu jadikanlah aku ridha dengannya. InsyaAllah. Ini kalimat-kalimat yang menggambarkan penuh kepasrahan kepada Allah. Betapa dia berhajat untuk mendapatkan ketetapan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang manfaat dan maslahat untuk diri kita. Demikian. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu doa istikharah ya. Doa istikharah. Sebaiknya dihafalkan doa ini. Jadi ketika kita berhajat untuk istikharah, ya kita sudah hafal. Berikutnya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh penulis di sini. Yang pertama, salat istikharah itu hanya disyariatkan bila hendak melakukan atau memutuskan perkara yang mubah. Sehingga tidak disyariatkan bagimu untuk melakukan salat istikharah pada urusan yang wajib atau pada urusan yang haram atau pada hal-hal yang disunahkan, kecuali bila hendak memilih salah satu dari dua hal yang disunahkan. Ya, ada dua, kita dihadapkan dengan dua perkara yang disunahkan, kita ingin meminta ketetapan kepada Allah, mana nih yang kita pilih? Nah itu boleh. Tapi kalau urusan wajib tidak boleh. Sebelum sholat subuh saya mau istikharah dulu. Dikerjain apa enggak usah ya? Apa saya lanjut tidur atau sholat subuh? Ya. Istikharah dulu, minta ketetapan. Boleh enggak Ibu? Enggak boleh. Ini urusan wajib. Ya, urusan wajib. Urusan wajib ya tidak boleh meminta ketetapan yang lain, pilihan yang lain. Begitu ya. Innama qaulal mu'minin. Ya. Hanyalah ucapan orang beriman itu ketika diseru, dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan yang lain yang dia ucapkan kecuali sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Begitu. Jadi dalam urusan wajib tidak berlaku ini, istikharah ini. Dalam urusan sunnah juga tidak berlaku ketika dia menyandingkannya dengan pilihan yang lain di luar sunnah. Gitu ya. Tadi misalkan tahajud atau lanjut tidur. Gitu ya. Istikharah dulu, minta ketetapan. Apa tahajud atau lanjut tidur. Nah ini tidak pas, tidak benar. Kecuali kalau dihadapkan dengan dua sunnah. Kalau dihadapkan dengan dua sunnah boleh. Begitu ya. Mau saya dulu yang berangkat umroh ataukah orang tua dulu? Ya syukur-syukur dua-duanya bareng. Begitu ya.
bersama orang tua. Ini 2 sunnah. Kita minta ketetapan kepada Allah mana yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bukan termasuk syarat istikharah bahwa pelakunya harus mimpi dulu di dalam tidurnya, sebagaimana yang diyakini oleh banyak manusia. Jadi bukan syarat harus jawabannya datang lewat mimpi. Karena bisa jadi yang datang lewat mimpi itu setan. Gitu kan? Kenapa? Karena yang tidurnya tidak baca doa dulu. Akhirnya yang datang dalam mimpinya itu syaitan. Ya, dengan bentuk yang lain. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Salat ini hanya dilakukan untuk melapangkan dada atau sesuatu yang dapat ditakwili untuk menetapkan perkara yang diistikharahi sebagaimana karakternya, sesuai dengan apa yang dipilihkan Allah Ta'ala untuk dirinya. Jadi ibu tidak mesti nunggu jawaban. Jangan nunggu jawaban. Saya sudah istikharah seminggu ini kok nggak datang-datang juga jawabannya. Karena dia merasa tidak bermimpi apapun, nggak ada isyarat indikasi apapun. Nah itu bukan seperti itu. Istikharah itu untuk melapangkan hati. Karena sebagai mukmin kita sangat berhajat untuk punya hati yang lapang sebagai modal dasar menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, kan begitu. Dan tidak ada kelapangan hati kecuali hati yang selalu bersandar kepada Allah. Maka salat ini menjadikan kita punya silah, punya ikatan yang begitu kuat, keterikatan yang begitu kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita melangkah, langkah kita dengan iringan doa terbaik dalam istikharah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, maka ketika kita sudah istikharah, insya Allah itulah yang terbaik untuk kita. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena itu yang dipilihkan Allah untuk kita. Ada orang nih sebelum safar dia istikharah dulu, ya. Dia istikharah dulu karena ingin tenang hati. Qadarallah wa masya'a fa'al, ternyata dia ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat nih. Secara zahir, secara matematika manusia, kira-kira rugi nggak ketinggalan pesawat? Rugi, apalagi pesawat luar negeri, gitu ya. Tiketnya jutaan rupiah. Barakallahu fiikum. Secara pandangan manusia rugi saya. Tapi dia sudah istikharah, tenang, lapang hatinya. Alhamdulillah saya sudah bertawakal kepada Allah dengan istikharah tadi sebelum safar. Artinya apa? Dia yakini gagalnya dia berangkat dengan cara apapun itu. Dengan wasilah apapun dia gagal berangkat, itulah ketetapan Allah yang dipilihkan untuk dirinya. Dan dia jadi lapang dengan itu. Beda dengan orang yang belum istikharah. Bisa dipahami ibu? Nah itu fungsi daripada istikharah. Melapangkan hati. Ternyata ibu, pesawatnya baru berapa menit terbang, ngilang dari peredaran. Ngilang. Apa istilah orang bandara itu? Hilang kontak. Nggak bisa lagi komunikasi dengan pilotnya. Oh berarti ternyata kecelakaan. Nah kan? Ternyata Masya Allah. Itulah hikmah dari Allah yang kadang kita tidak bisa mengerti tentang itu. Nah kalau orang sudah istikharah tuh lapang hatinya. Kenapa? Karena dia sudah menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi ternyata gagalnya dia berangkat, itulah ketetapan Allah yang terbaik untuk dirinya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah makanya ada poin berikutnya tuh. Kadang-kadang pilihan Allah Ta'ala untuk dirimu itu bukan pada sesuatu perkara yang engkau inginkan. Atau justru pada perkara yang engkau pandang buruk.
maka engkau wajib menyerahkan diri kepada keputusan Allah tersebut. Nah, kita kan sudah istikharah. Lihat kalimat-kalimat di dalam doa istikharah itu. Betul-betul kita meminta ketetapan Allah yang terbaik. Memasrahkan jiwa raga ini dalam urusan tersebut kepada Allah. Ya, hanya Allah yang tahu mana yang manfaat dan maslahat untuk kita. Makanya Allah pun mengatakan, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian dan Allah itu Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi Allah yang Maha tahu tentang apa yang manfaat dan maslahat untuk kita, apa yang buruk untuk kita. Taib. Berikutnya, istikharah itu merupakan ungkapan atau ekspresi doa. Oleh karena itu tidak mengapa bila istikharah itu dilakukan lebih dari 1 kali. Terus dikerjakan tidak masalah. Karena dia bagian daripada doa. Meminta kepada Allah ketetapan yang terbaik. Barakallahu fikum. Nah, itu tentang salat istikharah. Beliau singkat-singkat aja di sini ya pembahasannya. Yang berikutnya, di antara sunan ghair rawatib adalah salat sesudah wudu. Disunnahkan untuk kita setiap kali selesai wudu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat atau boleh juga lebih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa satu kali setelah salat subuh Nabi bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, ceritakanlah kepadaku amal yang arja amalin, amal yang paling engkau harapkan pahalanya yang engkau kerjakan di dalam berislam ini. Karena aku mendengar suara derap langkah sandalmu di depanku di surga." Insyaallah. Berarti Bilal itu ahli surga. Bilal menjawab, "Aku tidaklah mengamalkan satu amalan pun yang lebih aku harapkan pahalanya daripada setiap kali aku bersuci kapanpun, baik pada waktu malam ataupun siang hari, melainkan aku pasti mengiringinya dengan salat beberapa rakaat semampuku." Nah, ini ditakrir oleh Nabi SAW sehingga hal tersebut disyariatkan. Jadi salat sunnah selesai wudu 2 rakaat. Baik. Yang ini pernah diamalkan, Bu? Insyaallah pernah ya. Salat sunnah 2 rakaat selesai wudu. Kemudian berikutnya tahiyatul masjid. Disunahkan jika kita masuk masjid, kita tidak duduk sampai kita mengerjakan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Sampai sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya bagi orang yang masuk masjid. Namun yang rajih hukumnya sunnah. Jadi sebelum duduk salat 2 rakaat terlebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Salat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah ghair rawatib yang berikutnya adalah salat taubat. Salat sunnah taubat. Siapa saja wanita yang tergelincir lalu mengerjakan dosa, dan tentu tidak ada seorang pun manusia yang lepas dari dosa, maka dia harus segera bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan Maha menerima taubat, Tawwabur Rahim. Termaktub dalam sebuah hadis riwayat
sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yudhnibu dzanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Tiada seorang pun yang melakukan satu dosa, kemudian dia bersuci dan mengerjakan salat, lantas dia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah pasti akan mengampuninya. Selanjutnya Nabi membaca ayat ini yang artinya, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka sendiri, ya, mereka segera mengingat Allah. Mereka segera mengingat Allah dan memohon ampunan untuk dosa-dosa mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Jadi ketika mereka berbuat zalim, melakukan perbuatan keji, menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera berzikir kepada Allah dan memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Barakallahu fikum. Hadis di atas tadi Ibu, itu ada kedhaifan, ya. Ada kedhaifan di dalam riwayat tersebut. Namun, ya, kata para ulama, ayat tadi Al-Imran ayat 135 itu menjadi syahidnya, penguatnya. Artinya apa? Ya, salat sunnah taubat itu disyariatkan, tapi dia bukan syarat taubat. Ya, bukan syarat taubat. Kalau orang taubat tanpa ada salat sunnah 2 rakaat juga tidak mengapa. Begitu ya. Berikutnya, as-shalat ba'da tawaf. Salat sesudah tawaf di Ka'bah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Jabir tentang permasalahan ibadah haji. Bahwasannya beliau mengerjakan salat 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan. Ya, selesai tawaf 7 putaran, ya. Maka setelah itu menuju ke makam Ibrahim, salat di belakangnya. Kalau tidak memungkinkan, salat di yang sejajar dengan makam Ibrahim. Jika juga tidak memungkinkan, maka salat di tempat mana saja, yang penting masih ngadep Ka'bah. Di 2 rakaat ini Nabi membaca surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Kafirun. Al-Kafirun di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Boleh juga dibalik. Al-Ikhlas dulu, kemudian Al-Kafirun. Tidak ada masalah. Salat sunnah ba'da tawaf ini termasuk salat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja, termasuk pada waktu-waktu terlarang salat. Waktu terlarang salat kan 3 Ibu ya. Pas terbit, pas matahari di tengah, pas matahari terbenam. Ya kan? Nah, ada salat-salat sunnah yang dibolehkan dikerjakan di waktu-waktu itu. Salah satunya salat sunnah ba'da tawaf. Termasuk juga salat sunnah taubat. Karena taubat itu kewajiban yang harus disegerakan. Maka dia boleh salat sunnah taubat di waktu-waktu terlarang salat. Kemudian juga termasuk salat tahiyatul masjid. Karena salat-salat ini memiliki sabab. Tahiyatul masjid karena sebab dia masuk ke masjidnya, bukan ngambil waktunya. Kemudian salat ba'da tawaf karena dia selesai tawafnya. Kemudian salat taubat karena dia dengan taubatnya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekira sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita nanti bulan depan berarti ya. Bulan depan kita nanti lanjutkan lagi ke salat gerhana.
Setelah salat gerhana nanti ada pembahasan salat istisqa. Salat apa itu, Bu? Salat minta hujan. Kemudian nanti kita bahas tentang sujud. Ada 3 sujud, sujud sahwi, sujud syukur, satu lagi sujud tilawah. Barakallahu fikum. Taib, sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.